Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'd. Insyaallah kita akan memasuki pelajaran kelima dari kitab Ma'alim fis Suluk wa Tazkiyatun Nufus, yaitu pada materi tentang al-ikhlas wal ujub, ikhlas dan ujub. Pertama di sini penulis menjelaskan tentang idhamu manzilatil ikhlas, besarnya kedudukan ikhlas. Beliau berkata, hafizahullah ta'ala, innal ikhlas huwa haqiqatud din wa lubbul ubudiyah wa miftahu da'wati rusul alaihimus salam wa syartu fi qabulil amal. Sesungguhnya ikhlas dia merupakan hakikat dari agama ini dan inti dari ubudiyah serta kunci atau pembuka dakwahnya para rasul alaihi wassalam dan syarat diterimanya amal. Ini hal-hal yang menunjukkan bahwasanya ikhlas kedudukannya sangat agung. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan hanya kepadanya dengan lurus, ya, dengan bertauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, kalau tadi dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang telah menciptakan mati dan hidup supaya menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Ya. Wal maqsud bil ikhlas ifradullah ta'ala bil qasdi fit ta'ah. Dan yang dimaksud dengan ikhlas adalah menunggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan, dengan niat di dalam ketaatan. Ya. Wa tasfiyatuhu an mulahadhatil makhluqin, dan membersihkannya dari penilaian para makhluk. Wa tanqiyatuhu min kulli syaubin, dan mensterilkannya dari setiap hal yang bisa mengotorinya. Ya, dan berkata Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan surat Al-Mulk ayat kedua tersebut,
Yang dimaksud dengan ahsanu amala, ya ini adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling ikhlas dan paling benar. Maksud paling benar, paling sesuai dengan ketentuan, paling sesuai dengan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqul Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Idza kana al-'abdu mukhlishan lahu ijtabahu rabbuhu fayuhyi qalbahu wajtazabahu ilaihi fayansarifu anhu ma yudadu dzalika minas su'i wal fahsya wa yakhafu min husuli diddi dzalika." Apabila seorang hamba ikhlas kepadanya, kepada Allah, ya, Rabbnya itu Allah akan memilihnya, kemudian dia akan menghidupkan qalbunya dan akan menggiring kepadanya, sehingga segala yang bertentangan dengan hal tersebut berupa keburukan dan perbuatan keji akan lari daripadanya, ya, akan berpaling daripadanya. Artinya keikhlasan ini adalah sebab seseorang dipalingkan dari keburukan dan perbuatan fahsya, ya, perbuatan keji. Ya, buktinya apa? Kisah Yusuf alaihi salam. Ya, ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda oleh Imra'atul Aziz, oleh istrinya Al-Aziz, Aziz Misr, ya, maka Nabi Yusuf bisa menghindari godaan tersebut. Kemudian Allah memberikan alasan taklil kenapa Nabi Yusuf bisa dipalingkan dari keburukan tersebut. Kadzalika linasrifa anhu su' wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami palingkan dia dari keburukan dan kekejian, sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas, yaitu yang terpilih menjadi hamba yang penuh dengan keikhlasan. Maka ikhlas sebab dia dipalingkan dari keburukan dan perbuatan keji, dari kemaksiatan. Nah, dan dia takut, ya, dari terjadinya lawan dari hal tersebut. Ya, dia takut terjerumus kepada lawan dari hal tersebut. Bi khilafil qalbi alladhi lam yukhlis lillah fa innahu fi talabin wa iradatin wa hubbin mutlaqin fayahwa ma yasnahu lahu wa yatashabbathu bima yahwahu kal ghusni, ya, ay nasimin marra bi'atfihi amalahu, ya. Berbeda dengan qalbu yang tidak ikhlas kepada Allah, maka dia ada dalam pencarian, ada dalam keinginan dan kecintaan mutlak, sehingga dia selalu menginginkan setiap yang melewatinya. Dia selalu menginginkan setiap yang berhadapan dengannya. Dan dia senantiasa mencari-cari apa yang dia inginkan. Seperti dahan pohon, ya,
dengan angin sekecil apapun yang melewati atau berhembus meniup bagian sisinya, maka si dahan pohon tersebut akan terbawa atau melenceng dengan angin tersebut. Artinya rapuh. Dia rapuh. Jadi baru ketebak angin sedikit, maka sudah melenceng ikut bersama angin tersebut. Itu perumpamaan hati yang tidak ikhlas. Nah, fataratan tajtazibuhu as-suwar al-muharramah wa ghairul muharramah. Terkadang dia ditarik oleh gambar-gambar yang diharamkan, oleh perwujudan-perwujudan yang diharamkan atau yang tidak diharamkan, perwujudan yang tidak diharamkan. Ya. Fayabqu asiran abdan liman law ittakhadhahu huwa abdan lahu lakana dzalika aiban wa naqsan wa zamman. Ya. Maka dia menjadi tawanan, ya, menjadi hamba. Kalau sekiranya dia menjadikannya, ya, sebagai budaknya, tentu hal tersebut menjadi aib, kekurangan dan cela baginya. Wa taratan yajtazibuhu syaraf wa riasah. Terkadang dia digiring oleh kedudukan, ya, oleh kemuliaan dan kedudukan, ya, jabatan. Sehingga apa? Faturdihi al-kalimah. Sehingga dia marah disebabkan dengan ucapan, dengan suatu kalimat. Ya, afwan. Sehingga dia senang, ya, ridha dengan suatu ucapan. Wa tughdibuhu al-kalimah. Dan terkadang dia marah karena ucapan, karena dia senang dengan kehormatan, gila hormat. Ya, dia gila hormat, kemudian gila jabatan. Yang seperti ini, maka tadi marah dan ridhonya tergantung kalimat yang dia dengar. Kalau ada yang muji, dia senang. Kalau ada yang memuji dia, mengagungkan dia, ya, maka dia senang. Ketika ada yang mengkritisinya, ya, ada kalimat yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia marah. Nah. Kemudian wa yasta'biduhu dirham wa dinar. Dia diperbudak oleh dirham dan dinar. Ya, dia diperbudak oleh dirham dan dinar. Wa amsalu dzalika minal umur allati tasta'bidul qulub. Dan hal-hal yang semisal dengan hal tersebut di antara perkara-perkara yang bisa memperbudak kalbu. Ya. Maka kita lihat orang-orang yang jauh dari ilmu, maka dia bisa diperbudak dengan apapun. Ya. Bukannya ada berita, ya, wallahu alam sahih atau tidaknya. Ya. Jadi dia klarifikasi kalau tidak salah kepada istrinya, ya, bahwasanya dia ini tidak selingkuh dan dia mau untuk membuktikan tidak selingkuh sampai mau menginjak Al-Qur'an. Nauzubillah. Ini sampai diperbudak seperti itu. Tidak harus seperti itu. Dia rela untuk membuktikan dia tidak bersalah dengan cara menginjak Al-Qur'an. Ya. Jatuh kepada kekufuran dia. Kalau betul kabar tersebut, maka dia jatuh kepada kekufuran, menginjak
Quran demi apa? Demi ingin mendapatkan ridho siapa? Ridho istrinya. Ya. Dia demi ingin mendapatkan ridho, demi supaya istrinya tidak marah, dia rela mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Baik. Wa man lam yakun khalisan lillahi abdan lahu qad sara qalbuhu mu'abbadan li rabbih wahdahu la syarika lah bihaitsu yakunu Allah ahabba ilaihi min kulli siwah wa yakunu dhalilan lahu khadi'an wa illa ista'badatul kainat wastawalat alaihi qalbuhu syayatin wa kana minal ghawin wa sara fihi minasu wal fahsya ma la ya'lamuhu illallah wa hadha amrun daruriyun la hilata fihi. Maka barang siapa yang dia tidak ikhlas kepada Allah dan tidak menghambakan diri kepadanya, ya, artinya dia hatinya ya, tidak menghambakan diri kepada Rabb dengan tidak menyekutukannya, ya. Dengan artian ya, orang yang ikhlas itu kan dia hanya menghambakan diri kepada Rabb-Nya saja dengan tidak menyekutukannya. Kemudian juga orang yang ikhlas itu adalah orang yang Allah lebih dia cintai dari selainnya, sehingga dia menghinakan diri tunduk kepada Allah. Maka barang siapa yang tidak demikian keadaannya, maka dia akan diperbudak oleh al-kainat, oleh benda-benda. Ya, dia akan diperbudak oleh al-kainat, oleh benda-benda atau oleh makhluk. Dia akan diperbudak oleh makhluk. Jadi orang yang tidak ikhlas dan tidak menghambakan diri kepada Allah, ya, dengan artian kalau dia betul ikhlas dan menghambakan diri kepada Allah, maka hatinya menghambakan diri kepada Rabb-Nya dengan tidak menyekutukannya. Ya. Dengan artian Allah lebih dia cintai dari selainnya, sehingga dia tunduk patuh hanya kepada Allah. Kalau tidak demikian, ya, maka dia akan diperbudak oleh al-makhlukat atau oleh al-kainat, oleh benda-benda atau oleh makhluk-makhluk. Kemudian hatinya akan dikuasai oleh syaitan, oleh syayatin. Ya, hatinya akan dikuasai oleh setan-setan. Maka dia termasuk orang yang gawin, orang yang sesat. Dan dia menjadi berada dalam keburukan dan berbagai perbuatan keji yang tidak ada yang mengetahui sejauh mana kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang bersifat daruri, perkara yang sifatnya jelas, ya. Taib, la hilata fih, ya. Tidak ada jalan keluar di dalamnya. Maksudnya kalau seperti itu pasti seperti itu. Ya, ketika tidak ikhlas, mau tidak mau dia akan seperti itu. Ketika dia tidak ikhlas, tidak menghambakan diri kepada Allah, mau tidak mau tidak ada jalan, melainkan kondisinya akan seperti itu. Dia akan diperbudak oleh makhluk. Ya. Hatinya akan dikuasai oleh setan-setan, dan dia akan termasuk orang yang sesat, sehingga dia ada dalam keburukan dan ada dalam perbuatan keji. Ya, sejauh mana hanya Allah yang tahu. Baik, yaqulu Ibnu al-Jauzi fi ihda khawatirih. Ya. Berkata Ibnu al-Jauzi dalam salah satu buah pikirannya, ya, Saidul Khatir, ini kitab ya, Ibnu Jauzi, di mana beliau itu setiap ada buah pikiran yang muncul mengandung hikmah, dia tuh tulis, itu khatir. Ya, khatir itu kan buah pikiran. Jadi
Kalau ulama itu punya buku diare dan diari ya, bukan diare. diare diare mah penyakit, diari ya, buku di diari ya. Ulama punya buku di diari itu jadi buku yang bisa dibaca penuh dengan hikmah gitu kan. Ya. Itu Sayyidul Khadir itu gitu. Ya, jadi setiap buah pikiran yang muncul ada faidah karena banyak tafakur tuh tulis. Antum juga bisa seperti itu. Muncul ide berlian atau misalkan ungkapan-ungkapan hikmah, tulis, kumpulkan jadi faidah ya. Orang sekarang yang mungkin suka jadi status oleh. Jadi status. Nah, tapi kalau jadi status DWA kan nanti hilang. Ya, kalau antum tulis di buku ya bisa dikumpulkan. Ya, untaian mutiara hikmah istilahnya. Nah. Baik. Kata Ibnu Al-Jauzi, ma aqallu man ya'malullahi ta'ala khalisan. Ya. Li'anna aktsara an-nas yuhibbuna dhuhura ibadatihim. Allahul musta'an. Jadi alangkah sedikitnya orang yang beramal ikhlas karena Allah. Karena kebanyakan manusia senang ibadahnya itu ditampakkan. Apalagi sekarang zaman medsos. Allah lebih tahu tentang niat mereka. Tapi apa-apa ditampakkan. Ya, apa-apa ditampakkan. Sedang umroh ditampakkan, apalagi umroh kan? Karena umroh itu berarti menandakan apa? Ibadah dan menandakan dia banyak duit. Ya, dijadikan status. Nah, dia sedang umroh. Atau diantara penampakan riya, ya, sebagaimana pernah dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ya, dan riya serta berbohong. Ya, udah maria kemudian berbohong. Ya, dia bikin pose sedang ibadah. Padahal tidak sedang ibadah. Cuma dia bikin pose aja, misalkan dia hanya berpose seperti yang berdoa, seperti khusyuk. Tapi hanya sekedar pose aja dibuat status. Padahal aslinya dia tidak berdoa. Atau dia berpose misalkan sedang sholat atau sedang sujud atau sedang apapun kegiatan-kegiatan ibadah, padahal sebenarnya dia tidak berniat ibadah, hanya mengambil gambar, hanya mengambil pose ibadah tersebut, kemudian dia jadikan status. Nah, ini riya plus khid'ah. Ya, riya plus menipu. Ya, riya plus menipu orang lain. Nah, itu diantara munkarat yang terjadi di zaman sekarang. Jadi ya, segala sesuatu dijadikan status. Nah, kemesraan dengan istrinya dijadikan status. Ya, dia ingin menampakkan kepada orang lain bahwasanya kalau dia seorang suami, bahwasanya dia adalah seorang suami idaman. Kan gitu. Ya, ingin mengesankan kepada orang lain ya, bahwasanya dia adalah seorang laki-laki yang ideal, idaman. Ya. Dan itu banyak bahaya. Kenapa bahaya? Menjadikan orang lain, ya, perempuan lain ada tomak terhadapnya. Ya. Taib. Atau sebaliknya misalkan istrinya juga demikian. Ya. Jadi apa, potret-potret keharmonisan, jadi dijadikan status. Nah, antum resep gitu ulah era. Ya, norak itu jadi apa, norak ya kayak gitu. Udah. Antum jadi suami idaman yang baik akhlaknya, itu udah biar diketahui oleh anak istri antum saja, orang lain nggak usah
nggak usah tahu. Ya. Orang lain nggak usah tahu. Udah. Ya. Nanti takutnya banyak kepalsuan. Ya. Di medsos nampaknya seperti itu, realitanya enggak. Kan banyak yang seperti itu, menampakkan kemesraan atau menampakkan keharmonisan, tiba-tiba jalbe cerai misalkan. Ya. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Nah, ini kata Ibnu Jauzi. Jadi sedikit orang yang beramal ikhlas karena Allah. Ya, alangkah sedikitnya orang yang beramal ikhlas karena Allah. Karena kebanyakan manusia senang ya menampakkan ibadah mereka. Ya, kebanyakan mereka senang menampakkan ibadah mereka. Seperti itu. Ya. Wa alam anna tarkan nazar ilal khalqi wa mahwil jah min qulubihim bit ta'ammul wa ikhlasil qasd wa satril hal huwa alladhi rafa'a man rafa'a. Ketahuilah bahwasanya meninggalkan melihat kepada makhluk, maksudnya apa? Kita ini jangan silau dengan makhluk. Nah, dan hapus ya kedudukan dari hati-hati mereka ya, dengan cara fokus beramal dan ikhlas niat, serta tadi satril hal, kita berusaha menutupi keadaan kita. Itulah ya yang menyebabkan tinggi orang yang memang mendapat kedudukan yang tinggi. Jadi tanpa pencitraan. Ya, orang yang betul-betul ikhlas dia akan tinggi dengan sendirinya kedudukannya di sisi Allah dan di hadapan manusia tanpa harus pencitraan. Ya, kenapa? Man ra'ahan nas wa man samaha man ra'ahun nas. Ya, barang siapa yang riya ya ra'ahullahun nas. Barang siapa yang dia beramal karena riya, maka Allah akan jadikan manusia tahu dia itu orang riya. Manusia akan melihat apa? Allah akan menjadikan manusia itu melihat dia adalah sebagai seorang yang riya. Ya. Dan barang siapa yang dia sum'ah, ya, sama Allahu bihi, ya, maka Allah akan jadikan dia itu orang yang dikenal sebagai orang yang sum'ah. Ya, akan ditampakkan isi hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak mendapatkan apa yang diharapkan dari perbuatan riyanya tersebut. Dari ketidakikhlasannya tersebut. Nah, faqad kana Ahmad bin Hanbal yamshi hafiyan fi waqtin wa yahmiluna alaihi fi yadayhi wa yakhruju lil laqat. Ya. Sungguh dahulu Ahmad bin Hanbal dia suatu waktu pernah berjalan tidak beralas kaki. Ya. Dan dia membawa kedua sendalnya dipegang dengan kedua tangannya. Nah, dia keluar untuk memberikan sesuatu kepada pemulung, ya, laqat. Ya. Wa Bishr yamshi hafiyan ala dawam wahdahu. Dan Bishr, wallahu a'lam, mungkin Bishr bin Artah, ya. Dia berjalan dengan tidak beralaskan kaki. Ya, senantiasa sering berjalan dengan tidak beralaskan kaki secara sendirian. Ya. Jadi apa? Orang-orang yang mukhlis ini tidak suka dengan ketenaran.
Ya, tidak senang dengan ketenaran. Dia jalan sendiri gitu kan. Ya, jadi tidak suka diiring-iringi. Ya. Tidak suka diiring-iringi oleh para pengikutnya. Ya. Nah, kemudian wa ma'ruf al-qurhi yaltaqitun nawa. Ya, Ma'ruf al-Qurhi pernah memungut an-nawa, biji-bijian. Ya. Wal yawma sarat riyasat bin kulli janibin. Wa ma tatamakkanu riyasat hatta yatamakkan fil qalbil ghaflah. Nah, sekarang ya tadi kedudukan menjadi tujuan di setiap sisi. Jadi ada ya dicari di setiap sisi. Ya. Maka tadi kedudukan tersebut tidak ya menetap atau mengakar ya sampai mengakar pada hati yang lalai. Jadi kecintaan terhadap kedudukan ini tidak akan menempel, tidak akan mengakar sampai dia mengakar, ya, menguat, hinggap di hati yang lalai. Nah. Wa ru'yatil khalqi, kemudian apa? Mengakar pada orang yang selalu memperhatikan bagaimana pandangan orang, pandangan makhluk. Kemudian wa nisyanil haq, dia melupakan Allah, melupakan al-haq. Ya, fahaina idzin tatlubu riyasah ala ahli dunia. Maka ketika itu atau riyasah tadi kedudukan ini mencari ahli dunia. Orang akan nanti ahli dunia akan diperbudak oleh riyasah, oleh kedudukan. Walaqad ra'aitu minan nas ajaban hatta man yatazayya bil ilmi. Masih perkataan Ibnul Jauzi. Dan sungguh aku melihat manusia dengan penuh keheranan. Bahkan orang yang berpenampilan dengan ilmu. Ya, dia yang menampakkan diri sebagai ahli ilmu. Nah, in ra'ani amshi wahdi ankaru alayya. Jadi sampai tadi ya. Kalau orang ini melihat aku berjalan sendiri, dia mengingkari. Ya, dia mengingkariku. Wa in ra'ani azuru faqiran azzama dzalik. Ya, kalau dia melihat aku mengunjungi orang fakir, ya, dia anggap itu sebagai permasalahan yang besar. Ya, maksudnya apa dianggap sebagai permasalahan besar? Masa orang kaya dia mau-maunya datang ke orang yang hina? Itu kan itu tumbuh dari apa? Dari kesombongan. Ya, dan tumbuh dari keinginan dia mendapatkan kedudukan sehingga menghina yang lain, menghinakan yang lain. Ya. Taib. Jadi beliau dicela tadi ketika berperilaku tawadhu. Ya, bahkan oleh orang yang menampakkan diri sebagai ahli ilmu. Ya, ketika berjalan sendiri dianggap aneh. Ya, dia pingin orang-orang yang suka dengan riasah itu karena kalau seorang ulama, ya seorang berkedudukan harusnya diiringi oleh orang lain, banyak dekengnya kan gitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ketika mengunjungi orang fakir, orang yang status sosialnya rendah, itu dianggap hal yang memalukan. Ya, dianggap hal yang memalukan. Faqultu, kemudian aku berkata, fawajaban hadhihi kanat tariqur rasul sallallahu sahabah radhiyallahu anhu. Ya.
Alangkah mengherankannya ya kondisi manusia tersebut. Inilah thariqahnya Rasul SAW dan para sahabat. Ini jalannya Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga apa? Fasar ahwalal khalqi nawamis liiqamatil jah. La jarama wallahi saqaltum min ainil haq fa asqatakum min ainil khalqi. Sehingga kondisi manusia ini menjadi apa? Menjadi penuh dengan gimmick. Ya, untuk apa? Untuk mengokohkan kedudukan. Jadi kondisi manusia sekarang ini penuh dengan gimmick. Untuk apa? Untuk mengokohkan kedudukan dia. Untuk validitas. Ya. Nah. Kemudian kata beliau, wallahi demi Allah saqatum, kamu jatuh di pandangan Allah, di pandangan al-haq. Kamu jatuh dari pandangan al-haq. Kemudian dia, yaitu Allah, akan menjatuhkan kalian dari pandangan makhluk. Ya. Faltafitu ikhwani, ini kembali kepada perkataan penulis. Faltafitu ikhwani ila islahin niyat. Maka hendaklah mulai melek lagi wahai saudara-saudaraku untuk memperbaiki niat. Ya, untuk memperbaiki niat. Wa tark tazayyun atau tazayyun lil khalqi, dan tinggalkanlah pencitraan ya, menghiasi diri untuk apa? Untuk supaya dinilai oleh makhluk. Hindarkan pencitraan untuk supaya dinilai oleh makhluk. Wal takun umdatukum al istiqamah ma'al haq. Hendaklah yang menjadi landasan kalian, dasar kalian adalah istiqamah bersama kebenaran. Ya. Fabidzalika sa'ada salaf wa sa'adu. Dengan hal tersebut salaf ini naik kedudukannya, kemudian mereka bahagia. Ya, apa adanya. Ya, tampil apa adanya, penuh dengan keikhlasan. Jadi tidak banyak gimmick dan tidak banyak pencitraan. Ya. Nah, adanya berapa? Berapa menit lagi? 53. 57. 5 menit lagi ya. Baik. Nah, ma akhbaril mukhlisin. Nah, di sini penulis memaparkan berita-berita tentang orang-orang yang ikhlas. Maksudnya apa? Kisah-kisah orang-orang yang ikhlas. Nah, kata beliau, innal qari li tarajimi salafis salih yara ma kana alaihi alqaum min tamamil ikhlas wa tahqiqi tajarrudillahi ta'ala wahdahu fi fi'lis salihat. Sesungguhnya orang yang membaca tarajim atau tarjamah atau biografi para salafus saleh, dia akan melihat betapa sempurnanya keikhlasan yang dipraktekkan oleh kaum tersebut. Dan betul-betul mereka merealisasikan, ya, mengosongkan atau memfokuskan amal ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul memfokuskan, ya, mengosongkan penilaian makhluk di dalam beramal soleh dan memfokuskan amalan tersebut hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaika jumlatun min ahwalihim wa aqwalihim fi maqamil ikhlas. Dan akan dipaparkan kepada Anda sejumlah keadaan dan ucapan mereka di dalam maqam keikhlasan. La'allaha an takuna sababan fi ta'assi bihim.
Mudah-mudahan ini menjadi sebab supaya bisa mencontoh mereka. Ya, jadi di antara faktor, ya, di antara tips supaya kita baik, soleh, ikhlas, di antaranya apa? Baca tarjamah para ulama salaf. Ya, baca biografi para ulama salaf. Nah, wa qala Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah berkata, ya, ma akhlasu abdun lillah arba'ina yawman illa ambatallahu al-hikmah fi qalbihi nabatan wa antaqa lisanahu biha wa bassarahu uyubad dunya da'aha wa dawa'aha. Tidaklah seorang hamba melaksanakan keikhlasan kepada Allah selama 40 hari, melainkan Allah akan tumbuhkan di dalam hatinya hikmah dengan sesungguhnya, dan Allah akan jadikan lisannya berucap dengan hikmah tersebut. Jadi yang keluar dari kata-katanya adalah banyak kata-kata bijak, banyak untayan mutiara hikmah. Dan Allah akan tampakkan kepadanya aib dunia, ya, penyakitnya dan obatnya. Nah. Wa qala Ar-Rabi' ibn Khusaim, berkata Ar-Rabi' ibn Khusaim, kullu ma la yuradu bihi wajhullah yadmahal. Segala sesuatu yang tidak diniatkan untuk mengharap wajah Allah, yadmahal, akan sia-sia. Jadi segala amalan yang tidak ditunjukkan untuk mencari wajah Allah, tidak ikhlas maksudnya, yadmahal, maka dia akan sia-sia amal tersebut. Ya. Wasal Imam Ahmad ibnahu qailan. Imam Ahmad pernah berwasiat kepada anaknya dengan mengatakan, ya bunai, ya, inwil khair, wahai anakku, niatkanlah kebaikan. Fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khair. Sesungguhnya engkau senantiasa ada dalam kebaikan selama kamu banyak memiliki niat kebaikan. Taib. Ya, kita jeda dulu. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Aun ibn Abdullah, berkata Aun bin Abdullah, idza a'taital miskin syai'an faqala barakallahu fik faqul anta barakallahu fik hatta tukhlisa laka sadaqatuka. Ya. Apabila kamu memberikan sesuatu kepada orang miskin, kemudian si orang miskin tersebut berkata, semoga Allah memberkahimu, ya, maka kamu pun ucapkan barakallahu fik, semoga Allah memberkahimu, sehingga sedekahmu tersebut ikhlas untukmu. Ya. Wa qala Yahya ibn Abi Katsir, ta'allamun niyah fa innaha ablagh minal amal. Ya. Berkata Yahya bin Abi Katsir, belajarlah niat, karena niat ini ya lebih penting daripada amal. Ya. Taib. Kemudian wa kana Muhammad bin Yusuf al-Asbahani
la yashtari zadahu min khabbazin wahid wa qala la'allahum ya'rifuni fayuhabuni fa akunu mimman a'ishu bidini. Dahulu Muhammad bin Yusuf al-Asbahani, jadi dia ini tidak membeli perbekalannya dari salah satu tukang roti saja. Jadi dia tidak melanggan, ya, tidak memiliki langganan tukang roti untuk membeli perbekalannya. Kenapa? Apa alasannya? Dia berkata, ya, khawatir mereka mengenali aku. Ya, khawatir mereka mengenali aku. Kemudian mereka nantinya jadi segan denganku. Ya. Kemudian aku nanti menjadi orang yang hidup, ya, dengan mengandalkan privilege agamaku. Jadi dulu para salafus saleh mereka menjauhi menggunakan yang namanya privilege. Nah, orang sekarang banyak yang menggunakan itu untuk kepentingan pribadi. Ya, menggunakan privilege. Kalau dulu ulama salaf enggak. Ya. Contohnya nih, Muhammad bin Yusuf al-Asbahani. Beli bekal, dia tidak pada satu tempat. Khawatir orang tahu tentang dia, nantinya orang segan, nantinya apa? Ngasih gratisan mungkin. Ataupun walaupun tidak ngasih gratisan, nantinya apa? Mungkin dilebihkan atau diberikan pelayanan spesial. Ya, sehingga kata beliau, kalau seperti itu nanti aku ini agamaku dijadikan sumber penghidupan sehingga aku hidup dengannya. Ya. Wa qala Uwais al-Qarni rahimahullah. Nah, berkata Uwais al-Qarni rahimahullah, "Idza kumta fad'ullaha an yusliha laka qalbaka wa niyataka. Falan tu'alija syai'an asyadda 'alaika minhuma." Kalau kamu berdiri, maka berdoalah kepada Allah untuk supaya Allah memperbaiki hatimu untukmu dan niatmu. Karena kamu tidak akan, ya, bisa mengobati sesuatu yang lebih sulit bagimu, ya, tidak akan bisa memperbaiki sesuatu yang lebih sulit bagimu daripada memperbaiki hati dan niat. Ya, sangat sulit memperbaiki hati dan niat ini. Ya. Jadi kalau ada yang sudah merasa sudah bisa ikhlas, ini pertanda dia jahil. Ya, karena orang yang betul-betul ikhlas tidak akan menganggap dirinya sudah ikhlas. Nah. Wa mar Hamzatu az-Zayyat bi rajulin fastasqa. Ya. Thumma qala anta mimman yahduruna fil qira'ah? Qala na'am. Qala Hamzah la hajata li fi ma'ika. Jadi suatu saat Hamzah Az-Zayyat ini melewati seseorang, kemudian dia minta minum kepada orang tersebut. Nah, kemudian dia bertanya, kamu termasuk orang yang hadir kepada kami di dalam majelis qiraah? Ya. Dia berkata, iya. Oh, kalau begitu, berkata Hamzah, saya tidak butuh airmu. Ya, saya tidak butuh airmu. Ya. Di Hamzah ini tidak menerima bahkan air dari orang yang hadir di majelis qiraah yang dia bawakan. Ya, sebetulnya tidak masalah dia menerima itu sebetulnya. Cuman ini demi memurnikan keikhlasan, demi menjaga keikhlasan. Secara hukum enggak masalah dia, ya, menerima air dari orang tersebut.
Tapi yang dia jaga adalah niat. Takut merusak niat. Ya, takut merusak niat. Nah. Wa qala Abdullah bin Idris lirajulin sal an si'ril ashnan thumma raddahu wa qala la tas'al ya fa innaka taktubu anil hadis wa ana akrahu an as'ala man yasma'u anil hadis. Berkata Abdullah bin Idris kepada seseorang, ya, tanyakan ya, tentang harga ya, ashnan, ya, tentang harga ashnan. Ashnan ini semacam apa? Susu kering, ya, semacam susu bubuk, itu ashnan. Kemudian dia mengembalikannya dan berkata, jangan kamu bertanya, ya, atau jangan kamu meminta. Sesungguhnya kamu menulis hadis dariku, dan aku tidak suka ya, meminta kepada orang yang mendengar hadis dariku. Ya, jadi apa? Dia meralat lagi ucapannya jadi kepada orang tersebut. Jadi tadinya kan dia memerintahkan, coba tanyakan tentang harga susu bubuk. Nah, kemudian suruh kembali lagi. Jangan, kamu jangan bertanya, jangan tanyakan itu. Ya, karena kamu menulis hadis dariku. Aku tidak mau meminta sesuatu kepada orang yang mendengar hadis dariku. Apa tujuannya? Menjaga keikhlasan. Ya, menjaga keikhlasan. Taib. Jadi jangan sampai pelajarannya di sini dia tidak ingin seakan-akan dia itu punya jasa mengajarkan hadis dan jasanya itu dibalas dengan dia menyuruh orang tersebut untuk menjaga keikhlasan. Ya, walaupun secara hukum boleh aja dia memerintahkan muridnya untuk bertanya hal tersebut, itu bagian dari ta'awun, sebetulnya bagian dari tolong menolong. Tapi di sini demi menjaga keikhlasan. Ya, semua itu demi menjaga keikhlasan. Nah, kemudian Suila Hamdun Al-Qassar. Nah, Hamdun Al-Qassar ya, dia ditanya, ya, ma balu kalamis salaf anfa min kalamina. Kenapa kalam ulama salaf ini lebih bermanfaat, lebih mengena daripada ucapan kita? Ya, kemudian dia menjawab, li annahum takallamu li izzil Islam. Ya, karena mereka itu berbicara tujuannya untuk kemuliaan Islam. Ya, wa najati nufus, karena mereka berbicara untuk keselamatan jiwa. Wa ridha rahman, mereka berbicara untuk mendapatkan ridha dari Ar-Rahman. Wa nahnu natakalam li izin nufus, sedangkan kita ini berbicara tujuannya apa? Untuk mengangkat diri, untuk kemuliaan diri sendiri, untuk mengangkat diri. Wa talabid dunya, dan untuk mencari dunia. Wa ridal khalqi, dan untuk mendapatkan keridhaan makhluk. Wa dakhala Abdullah ibn Muhairiz rahimahullah hanutan wa huwa yuridu an yashtari thawban, faqala rajulun li sahibil hanut hadza ibnu Muhairiz fa ahsin bai'ahu, faghadiba ibnu Muhairiz wa kharaj
Wa qala innama nashtari bi amwalina lasna nashtari bi dinina. Jadi Abdullah bin Muhairiz ini rahimahullah masuk ke dalam sebuah toko, mau beli pakaian. Nah, lagi-lagi tadi salaf itu sangat anti menggunakan privilege. Ya. Sangat anti menggunakan privilege. Sedangkan kita paling senang dengan menggunakan privilege. Benar tuh? Ya, jadi salaf itu paling anti ya, dia menggunakan privilege. Ya. Jadi Abdullah bin Muhairiz ini masuk ke sebuah toko ingin beli pakaian. Ada orang yang kenal dengan dia. Kemudian berkata kepada penjaga toko, ini Ibnu Muhairiz, dia terkenal, dia seorang alim, seorang yang terkenal. Ini Ibnu Muhairiz loh. Ya, maka layani dia dengan baik jual belinya. Ya. Taib. Faghadiba Ibnu Muhairiz, maka Ibnu Muhairiz ini marah. Wa kharaj. Dia langsung keluar. Dan dia berkata, kami ini membeli dengan harta kami, bukan dengan agama kami. Ya, saya membeli baju ini dengan duit saya, bukan dengan agama saya. Ya. Wa qala Az-Zubayd, ahabu an yakuna li fi kulli syai'in hatta fi ta'ami wa syarabi. Aku ingin ya, di dalam segala sesuatu aku memiliki niat yang baik. Bahkan dalam makan dan minumku aku ingin memiliki niat yang baik. Tapi ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.